siang kami dari tim Green Scoop akan mencoba memaparkan inovasi kami. Kami kasih judul dengan Halobot Sehat. Nah, kami terdiri dari saya sendiri Ransi, kemudian ada Yuryadi dan ada Syahrir. Mungkin untuk presentasi langsung saja teman saya Pak Yuryadi. Silakan Pak Yuryadi. Halo Pak Yuryadi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Green Scoop akan mempresentasikan inovasi Halobot Sehat yang merupakan usulan layanan onboarding pada Mobile Customer Service atau MCS BPJS Kesehatan yang berbasis aplikasi chatbot Telegram. Nah, latar belakang masalah atau problemnya adalah kita mengetahui bahwa tupoksi dari BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2011 itu adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional. Nah, prinsip yang dianut oleh BPJS Kesehatan adalah prinsip ekuitas, yaitu setiap peserta memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan sudah mengembangkan layanan Mobile Customer Service atau MCS dengan layanan mobile berupa kendaraan operasional yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Nah, inovasi di tim kami itu adalah bagaimana membuat inovasi pendukung dalam rangka mengoperasikan MCS sehingga fungsinya lebih dirasakan oleh masyarakat. Nah, kondisi sebelumnya adalah sebenarnya pengoperasian MCS ini sudah cukup baik, ditandai dengan antusiasme masyarakat di daerah untuk memanfaatkan layanan MCS itu sudah cukup tinggi, di mana setiap kali layanan diberikan tanpa antrian masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang diberikan. Namun, tantangan kita saat ini sejak tahun 2020, kita dihadapkan dengan permasalahan pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan layanan MCS mau tidak mau harus beradaptasi terhadap kebiasaan baru seperti adanya pembatasan sosial untuk layanan umum. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah memberikan sebuah bentuk aplikasi yang berjudul Halobot Sehat yang merupakan chatbot layanan pelanggan BPJS yang bekerja pada platform Messenger Telegram. Nah, Halobot Sehat ini diajukan sebagai alternatif layanan onboarding kepada masyarakat untuk memanfaatkan MCS, karena dengan layanan ini dapat memanfaatkan penggunaan perangkat ponsel masyarakat. Yang kedua, kita memanfaatkan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi pengirim pesan atau texting pada ponsel. Kemudian menghadirkan dashboard real time pada ponsel dan perangkat layanan atau pada perangkat yang dimiliki oleh mobil MCS. Nah, fitur layanan ini dikembangkan dilengkapi dengan fitur dasar digital onboarding, yaitu login peserta, login operator, informasi layanan, registrasi layanan antrian, notifikasi jumlah antrian secara real time, dan feedback kualitas layanan MCS. Pengembangan Halobot Sehat ini menggunakan chatbot aplikasi Telegram. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, web service, PHP dan MIT Inventor untuk tampilan di Android. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut dari slide sebelumnya, kita mengusulkan juga agar pilihan MCS ini dapat mengetek lokasi atau geolocation terdekat dari pengguna. Jadi mobil MCS itu dapat kita tag lokasinya sehingga pengguna bisa mengetahui di mana saja lokasi mobil MCS berada. Kemudian pilihan operator jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian tag location untuk posisi mobil MCS. Nah, inovasi ini juga kami kembangkan, kebetulan sedang kami kembangkan juga untuk pada sistem absensi dengan tag lokasi pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar dan Balai Standarisasi Industri Ambon.
Tim kami sebenarnya ada berempat orang, Pak Ransi, ada saya sendiri, ada Saudara Safir, Anissa. Kami home base-nya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian presentasi dari kami, presentasi singkat dari kami. Kami serahkan selanjutnya kepada Pak Ransi. Terima kasih. Oke, ini sudah waktunya pas 5 menit. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya untuk tim Green Scoop. Untuk para dewan juri sudah siap untuk bertanya? Oke, wets, belum dikasih kode, udah ada yang ngode nih. Oke, kita akan memasuki waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk tim Green Scoop, jangan lupa memperhatikan durasi saat menjawab pertanyaan. Silakan Pak Tuhu untuk memberikan pertanyaannya. Ya, ini menarik ya, jadi pakai chatbotnya dari Telegram. Tapi pertanyaan saya, kenapa Telegram ya? Terutama untuk kalau BPJS, ini kan nanti kan masih umum. Saya menggunakan Telegram, tapi apakah kemudian berapa persen orang Indonesia yang menggunakan Telegram dan bagaimana kita bisa, kalaupun misalnya ada ini, sudah kebayang nggak bagaimana membuat orang mau mendownload Telegram? Karena permasalahan BPJS ini, apalagi di mobile yang bertanya pasti kan di daerah-daerah yang grassroots, mungkin susah dijangkau dan lain-lain. Sementara masyarakat itu smartphone aja susah, apalagi pakai Telegram. Kalau WhatsApp mungkin saya masih agak bisa lebih paham, tapi mungkin ada perspektif lain yang mungkin bisa dijelaskan. Oke, silakan dari tim Green Scoop kalau mau langsung jawab. Mungkin masih diambil Pak Ransi. Baik, ya. Jadi memang pertama yang kami tawarkan adalah idenya menggunakan Telegram, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga nanti menggunakan WhatsApp. Jadi kebetulan kami memang sedang mengembangkan, tadi sudah disampaikan Pak Yuryadi bahwa kami lagi mengembangkan yang berbasis Telegram, beberapa aplikasi chatbot yang berbasis Telegram. Jadi untuk hackathon ini kami memang menggunakan Telegram, tetapi sangat tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan WhatsApp. Jadi memang pertama ini ya kita sasarnya adalah para pengguna yang sudah menggunakan smartphone, Pak. Ya, jadi mungkin memang di awalnya itu perlu edukasi kepada masyarakat atau informasi kepada masyarakat supaya bisa menggunakan aplikasi Telegram ini. Ya, saya kira itu, Pak. Oke. Ada pertanyaan tambahan dari Pak Tuhu dari jawaban tim Green Scoop, maaf. Sudah cukup itu dulu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, di mana sudah ada Pak Ono yang ingin bertanya. Silakan, Pak. Pertanyaan blow on sih sebenarnya. Anda pakai istilah onboarding. Onboarding teh apa? Dari tadi saya perhatiin, saya bingung itu yang dimaksud onboarding itu apa. Sorry, saya coba ini ya, nyoba nebak. Kalau salah tolong dikoreksi. Apakah yang Anda maksud buat apa ya? Antrian buat ke rumah sakit, itu yang satu. Mungkin saya salah. Yang kedua, apakah untuk registrasi ke BPJS, misalnya daftar KTP lah, apa segala macam. Soalnya nggak kelihatan, saya lagi bingung pakai chatting gimana caranya daftar KTP segala macam, itu aja sih. Silakan. Oke, silakan tim Green Scoop. Oke, mungkin Pak Yuryadi. Ya, mungkin awalnya antrian, Pak. Jadi kita betul seperti pemahaman dari Bapak bahwa yang kami yang kami buat itu adalah pertama kali adalah tentang sistem antriannya. Seperti itu. Tapi di situ cuma dapat nomor aja ya? Ya, dapat nomor, kemudian antrian secara real time, kemudian diakhiri dengan feedback layanan. Feedback layanan maksudnya apa? Jadi gini, Pak. Penilaian layanan untuk customer. Oh, customer service. Ya. Ada mekanisme kalau misalnya kan ini ada antrian, terus kita datangnya telat, apa gimana? Terus mekanismenya udah ada juga di situ atau gimana? Ya, mungkin gini, Pak ya. Saya bantu Pak Yuryadi. Jadi sebenarnya untuk aplikasi ini, jadi pada saat kita mendaftar, ya kita udah dapat notifikasi nomor antrian sekian. Ya. Kemudian ada informasi
total antrian hari itu, kemudian kita masih berapa antrian yang di depannya. Oh, oke oke oke, sip. Jadi karena kita tahu antrian di depannya, jadi kita bisa mengatur waktu kapan Oh, bisa oke. ke. Kalau masalah data entry nama, alamat segala macam, kartu keluarga segala macam nggak dimasukin di situ ya, nggak ada ya? Ya, belum Pak. Belum, Jadi oke nanti sip. Oke, terima kasih. Cukup. Cukup dari Pak Ono? Cukup. Oke, aku mau bertanya kepada Pak Hari sama Pak Mustafa, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke tim Green Scoop? Baik, mencetak saya ya, Hari. Ya, halo. Kan Pak, langsung bertanya aja. Baik. Ya, saya ngikutin ceritanya ini tadi dan juga yang ditayangkan video yang lain kan sistem antrian gitu ya. Eh, apa yang diubah selain menambahkan komunikasi tadi gitu ya. IoT-nya itu menurut Anda IoT-nya itu dalam hal apanya? Atau memang fokusnya itu di chatbot-nya ini? Silakan. Jadi kalau kami ini ya kita menggunakan perangkat ini Pak ya, perangkat ponsel ya. Perangkat ponselnya yang sebagai ini mungkin kalau di perangkat lain menggunakan sensor ya. Tapi kami menggunakan ini perangkat ponselnya. Sebenarnya nanti ini kan datanya kita kirim ke database juga Pak. Jadi nanti tampilannya itu tidak hanya nanti di smartphone Pak, tetapi nanti bisa ditampilkan di dimanapun Pak, di PC atau di tampilan layar biasa, antrian biasa itu sangat bisa Pak. Nah kami juga untuk admin, kami bikin yang berbasis Android Pak. Jadi nanti si admin itu atau customer service itu tinggal ya klik next gitu Pak untuk panggil antrian berikutnya. Oke, ini sistem antrian berbasis mobile gitu ya. Iya Pak, Oke. mobile dan real time Pak. Ya, Oke. cukup Mbak Tita. Cukup Pak. Nah Pak Mustafa, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, Mbak Titas. Saya mungkin hanya menyoroti saja karena ini kan antrian di MCS ya, Mobile Customer Service. Nah, kalau biasanya memang tadi mungkin dari Pak Tuhu sudah mengatakan bahwa memang tidak semua orang atau masih banyak orang-orang penduduk kita yang belum menggunakan smartphone. Sementara konsep yang diusung adalah smartphone. Dan memang perlu kita ketahui bahwa untuk MCS ini biasanya memang menyasar dusun-dusun, daerah-daerah yang memang susah secara akses oleh masyarakat untuk datang ke kantor cabang misalnya, atau datang ke layanan-layanan center point of BPJS itu. Sehingga memang harus kita yang mendatangi masyarakat tersebut untuk customer. Nah, pertanyaan saya, apakah ini juga memungkinkan untuk integrasi misalnya dengan berbagai antrian? Jadi kita tahu antrian itu di puskesmas ada, di klinik-klinik ada, di rumah sakit ada, di kantor cabang juga ada dan sebagainya. Dan itu berbagai sarana yang digunakan. Misalnya ada antrian melalui mobile JKN, lalu kemudian ada antrian langsung di kantor cabang ketika pasiennya sampai di kantor cabang dan sebagainya. Apakah itu bisa diintegrasikan seluruhnya sehingga antara yang mendaftar di mobile JKN atau yang mendaftar di chatbot Telegram tersebut itu bisa terintegrasi nanti? Saya kira sangat bisa Pak diintegrasikan asal kita dikasih akses untuk akses database-nya Pak. Ya, sangat bisa diintegrasikan Pak. Itu sangat bisa diintegrasikan. Jadi nanti kan tinggal sumbernya dibedakan nanti apakah ini dari yang manual biasa atau dari chatbot ini. Oke. Baiklah Pak Mustafa, apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Cukup dari saya Mbak Titis. Oke. Baiklah, semua Dewan Juri sudah memberikan pertanyaannya dan kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi saya akan mempersilahkan untuk tim Green Scoop memberikan final statement sebagai pelengkap dan penutup paparan kalian pagi ini. Silakan untuk tim Green Scoop. Baik, terima kasih
Jadi untuk aplikasi yang kami buat ini memang awalnya terbatas untuk pengguna smartphone, terutama untuk pengguna Telegram. Jadi tujuannya memang hanya pertama untuk melengkapi fasilitas yang ada di MCS, ya supaya lebih memudahkan. Kemudian tadi memang aplikasi ini untuk memaksimalkan smartphone yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah punya smartphone atau aplikasi Telegram dapat mengatur waktu dengan baik, dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi karena dengan informasi antrian ini, dia bisa mengatur waktunya. Kapan harus ke MCS? Tidak perlu tunggu antrian di BPJS. Apalagi kalau misalnya cuaca kurang baik, hujan atau panas terik matahari ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya saya kira di era pandemi, di saat pandemi seperti ini, ya itu sangat bisa membantu untuk menghindari kerumunan di MCS. Karena kalau dari gambar-gambar yang kami lihat, itu memang animo masyarakat untuk datang ke MCS ini sangat tinggi. Jadi itu bisa menimbulkan kerumunan di situ. Jadi itu mungkin kalau dari kami. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk tim Green Scoop atas paparannya dan juga jawaban dari untuk pertanyaan para dewan juri. Oke, silakan kembali atau keluar dari breakout room dan nanti kembali ke main room jam 2 nanti.